Kita masuk pada surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57. Kita mulai sejak akil balik, Pak, sampai umur kita beda-beda ini. Ada yang mungkin 30, ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang 70, bahkan wis ndang is dead. Bermacam-macam, gak laki gak perempuan. Masa demi masa, waktu demi waktu, ruhaniyah kita tidak terasa kalau kita itu telah menyekutukan Allah. Kita penuhi jagatnya hati kita, ruhaniyah kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Mengapa kita tidak tahu? Mengapa kita tidak merasa kalau kita menyekutukan Allah? Karena itu syirik yang bersifatkan paling halus, yaitu syirik khafi. Kita tahu, semua manusia tahu dan sadar kok sebetulnya. Kalau kita manusia itu sifatnya la haula wala quwata. Si makhluk itu tidak punya daya upaya apapun dalam hal untuk melihat, untuk mendengar, untuk bergerak, untuk bernafas. Apapun. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan. Iki sifat makhluk sebenarnya. Tidak ada daya upaya untuk menjadi orang kaya, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang berpangkat, menjadi orang yang alim, nggak ada. Dan juga kita tidak punya sedikit pun kekuatan untuk menggerakkan apapun, nggak bisa. Kekuatan untuk menolong tidak bisa, nggak punya si makhluk ini. Lah, manakala itu terjadi kekuatan atau daya upaya, jelas toh itu datangnya illa billah. Mengapa kita enggak sadar? Kalau kedepnya meripat, apa kedepnya meripat itu? Kedepnya mata, itu sesungguhnya ada sesuatu yang halus yang ngedepkan, bener ya ngedepkan ya, mengedipkan. Kita senyum, kita tidak tahu di situ ada sesuatu yang halus yang mensenyumkan. Mengapa hal ini terjadi? Kita lalai yang sebenarnya. Mengapa diri manusia banyak yang tidak mengindahkan seruan Allah, padahal aku yakin semua manusia itu faham tentang la haula wala quwata. Estu. Tapi mengapa ketika praktek di lapangan Allahnya kita singkirkan? Justru malah merasa diri kita yang berupaya, merasa diri kita yang kuat, yang alim lah, yang kaya lah, yang pandai lah, bermacam-macam. Sampai Allah memperingatkan dalam satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya banyak manusia yang sangat merugi. Apa maksud merugi? Waktu demi waktu kita pergunakan untuk menyingkirkan Allah dari kita. Allah kita usir. Mengapa demikian? Dan mengapa kita merasa tidak mengusir Allah, khususnya umat Islam? Pada umumnya umat manusia
nggak merasa kalau kita menyingkirkan Tuhan dari diri kita. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena kita tolak obat dari Tuhan. Obat dari Allah untuk rohaniyah kita tolak. Sehingga penolakan itulah kita digolongkan golongan al-kafirun. Golongan yang mengingkari, menolak atas obat itu. Obat itulah Pak yang disebut dinul haq. Obat itulah Pak yang disebut ajaran-ajaran yang mendidik rohaniyah kita untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Berkenaan dengan itu kita masih punya kesempatan. Khususnya yang telah mendengarkan baik langsung atau tidak langsung, kita masih dikasih kesempatan umur untuk memperbaiki diri. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini tidak hanya umat Islam Pak. Umat manapun masuk di dalam seruan ini. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Qad ja'akum, sungguh telah datang terhadapmu. Apa yang datang? Mau'idotun, obat. Mau'idotun bisa dikatakan pelajaran. Dinul haq. Min rabbikum, datangnya dari mana? Dari Tuhanmu. Rob di sini pakai bahasa Rob berarti untuk umum. Karena yang dipanggil Anas untuk umum. Kalau yang dipanggil Nas mesti Rob. Kalau yang dipanggil iku mukmin mesti Allah. Begitu. Ini untuk umum. Boleh untuk umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha dan lainnya, silakan. Berarti aku ngeji iki tidak mengaji pada umat Islam aja, tapi juga seluruh umat manusia. Sungguh telah datang satu obat hati yang terindikasi syirik dari Tuhanmu. Sifatnya obat itu wasyifaun, bisa dikatakan wasyifaun, dan satu obat penyembuh lima maring opo. Lima terhadap hati atau terhadap penyakit fisuduri yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam dadamu. Berarti maksudnya hati, maksudnya ruhaniyah. Wasyifa'ul lima fisudur, dan satu obat terhadap penyakitnya hati yang disebut syirik. Lima terhadap penyakit atau syirik fisudur yang berada di dalam hati. Yes. Kita kembali ke pokok. Apa pokoknya? Mau'idotun. Niki obatnya Pak. Mau'idotun. Mau'idotun inilah satu pelajaran tentang pendidikan ruhaniyah kita untuk lepas dari perbuatan syirik, untuk lepas dari jeratan nafsu, untuk lepas dari rantai-rantai yang mengikat terhadap ruhaniyah, supaya bisa sampai pada Allah perjalanannya. Kalau di dalam hikam itu diterangkan gini, bagaimana mungkin ketika kau dirantai di cagak rumahmu, terus disuruh untuk ke musola al-mahfud, krian ini apa bisa? Jawabannya tetap tidak bisa sepanjang rantai itu belum dilepas
dilepaskan. Bagaimana mungkin syirik yang sudah masuk di dalam hati kita akan bisa lepas dari ruhaniyah ini dan untuk bisa sampai pada Allah dalam kewusulan bertemu Allah manakala kesyirikan itu belum dilepaskan. Tidak bisa. Terlebih dulu harus dilepaskan rantai syirik ini. Gambaran rantai syirik itu bagaimana toh Pak? Gini. Kalau hati kita ada iman selain Allah itu berperan, itu syirik wis. Contoh. Jenengan ngaji gini. Kalau hatimu itu iman, beriman yang memberikan, mendidik, membimbing jenengan itu saya mukhlason makhluk, syirik Anda. Anda syirik. Halus wangi, halus. Anda harus bisa beriman siapa yang paling halus yang menguasai diriku. Jelas Allah. Tentang iman, dinul haq itu adalah wajah ruh. Wajah itu di depan toh Pak nggih. Wajah ruh iku iman yang benar harus pada Allahnya. Tidak boleh pada makhluk. Kan sudah dikatakan Rasulullah sendiri, innama ana basarum mislukum, aku iki padha ambek awakmu cah, padha makhluke, padha manusianya. Mengapa beriman pada aku? Kunya berimanlah pada hidup itu. Sakati paham Pak nggih? Lembut nggih syirik. Niki sing dimaksud syirik khafi di sini. Ada di dalam hati jenengan satu keimanan selain Allah alias makhluk itu punya keadaan, bisa merubah, bisa menolong, punya kekuatan, itu sudah syirik. Kita selama ini disodorkan syirik itu secara jali. Pokoknya Tuhanmu nek selain Allah syirik. Nah ngono kan deh. Iku jali bos. Jali ku apa? Jelas secara zahiriyah. Miturut umat Islam. Sama. Selain agama Islam menganggap sampean ya nek nyembah Allah ya syirik, dia menuduh syirik. Podo. Makanya nggak ada rukuni. Sepanjang masa nggak akan pernah rukun. Padahal beda nama. Hanya nama. Itu yang dipelajarkan kita mulai saat kecil kita. Syirik sing bongso-bongso jelas itu. Sementara yang paling bahaya syirik secara khafi ya. Iki yang tidak pernah dibahas. Mengapa nggak dibahas? Karena khafi ini ada di wilayah hakikat makrifat. Sementara kita dan imam-imam kita mau hakikat. Bisa? Nggak mau. Alah, nanti lah tutuk-tutuk dewi ndasmu ngono. Nggak bisa Pak. Saya logikakan. Bagaimana mungkin kau akan bisa sampai ke musola al-mahfud sementara dirimu itu dirantai di cagak rumahmu? Nggak bisa. Kudu itu dilepas. Wis kembali kepada syirik. Padahal sering sekali setiap detik bahkan kadang-kadang setiap aktivitas dalam hati kita ada iman selain Allah. Ada iman selain Allah. Menuduh makhluk iku haula wa quwata, punya daya upaya, bisa menolong, punya kekuatan. Iman kita ketika jatuh di situ, terus apa sinkron dengan la haula
wala quwata illa billah, gak sinkron. Iki sing salah Qur'ane apa iman kita ya? Manusianya. Jelas yang salah iman kita selama ini. Lah, oleh karena itu Allah menurunkan wahyu surat Yunus 57 ini. Dikarenakan umat manusia ini ruhaniyahnya terjangkit penyakit syirik berpuluh-puluh tahun. Asbabul nuzulnya ayat ini diturunkan oleh Allah karena kondisi umat manusia imannya sudah menyekutukan Allah. Diturunkanlah obatnya. Penyakitnya ku mau tambah nemen, diturunkan obatnya, mau idotun, mau itu. Pitutur bagaimana caranya kita pertama menyingkirkan syirik yang ada di dalam hati itu. Jadi mau idoh itu isinya adalah tentang sistem ajaran bagaimana menyingkirkan syirik dalam hati, bagaimana cara melepaskan rantai syirik dalam hati. Otomatis kita kembali sumbernya, pokoknya ada di zikir sirul asrar. Karena di dalam zikir itu yang pertama jalan rasa, jalan iman. Yang iman itu menancapkan tentang hanya Sang Yang Esa yang berperan. Akhirnya bahasa umat Islam, ketika saat Anda menjalankan zikir sirul asr di pos su'aul basiroh, dorongan dengan zikir sir, senajana walaupun zikir sir itu masih mengatakan nama Allah itu untuk umat Islam. Nah, umat Hindu bagaimana? Ya sebutin nama Tuhanmu, jangan Allah. Terus Nasrani sebutin nama Tuhanmu Allah, misalkan sebutin Allah. Encepno barengkan terhadap su'aul basiro, rasa atau iman ini. Inilah cara untuk melogrokkan syirik di dalam hatimu tentang iman. Anda menuduh bahwasannya mengimani selain daripada Allah, daripada Tuhan itu haula wa quwata, punya daya upaya, bisa menolong dan lain sebagainya, punya kekuatan. Nah ini kok ben logrok. Umat Islam satu hari satu malam diberikan kesempatan 5 waktu yang namanya sholat syariat. Gunakan untuk membersihkan kesirikan dalam hatimu. Caranya itu. Kau harus masuk di dalam dzikir sirul asrar. Mulai takbiratul ikhram sampai salam, sirul asrarnya kembangkan terus. Ingat, nanti dikatakan sudah bebas, sudah bersih. Itu jawabannya ada di surat Al-An'am 79. Al-An'am ayat 79. Sering sampai baca kok itu, tapi orang ngerti karepe. Wis pokoke maca, tapi orang ngerti. Kebanyakan. Apa itu? Anda harus menghadapkan wajah ruh Anda terhadap wajah Tuhan Anda. Ini kan berkenaan dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika saat hatinya syirik pada Allah dengan bentuk mengatakan bintang, bulan, matahari itu Tuhan. Oh, ternyata bukan. Bintang ketika disebut beliau, oh itu Tuhan. Mengapa kok Tuhan bisa mengeluarkan cahaya?
Makanya ketika saat jenengan solo kok ketemu cahaya, iku Pak, iku mungkin Tuhan. Terus kok ya cahayanya surup? Oh bukan, karena Tuhan itu, karena Allah itu tidak akan berubah. Lagi berubah ya. Malam ada, siang enggak ada. Oh bukan, ketemu lebih besar lagi bulan, lebih bentar, lebih bercahaya. Oh ini kali. Ternyata siang hari enggak ada. Oh bukan. Akhirnya siang hari ketemu matahari. Oh ini lebih bersinar, gitu, mendatangkan kehidupan, sumber energi. Wah jelas ini pada saat itu. Artinya apa? Kita ada proses ketika saat akil balik itu punya iman selain Allah. Oh tetangga kita menolong kita, teman kita menolong kita, hati beriman yang menolong makhluk. Itu proses kita Pak ya. Semua manusia terproses seperti ini. Jangankan kita, Nabi Ibrahim juga seperti itu. Udah. Lalu ketemulah Nabi Ibrahim itu, surat Al-An'am ayat 79 dikatakan di situ. Nah ini letaknya di sini nanti. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya siapa? Orang-orang umum, saya ini maksudnya mereka mengartikan menuduh si jasadnya Nabi Ibrahim jasadnya. Ini wajah tuh, wajhiyah, iki ruh, iki Allah hidup. Berhubung iku hikayah ceritanya menceritakan Nabi Ibrahim, maka ditafsirkan ini sesungguhnya saya. Saya siapa? Ibrahim wujudi dohir. Padahal itu maksudnya adalah ruhnya. Ini sak temeni ingsun sesungguhnya saya iku wajah tuh. Ku arahkan wajah ruhku wajhiyah terhadap wajah Allah. Pundi mana wajah ruh kita? Imanul haq. Ini tidak terlepas dari sirul asor, Pak. Ya disinilah letaknya sirul asor itu di sini. Artinya imanul haq, wajah ruh itu disebut iman yang benar, mengarahkan ruhaniyah iman ini ketika berdiri rukuk, takbiratul ihram dan apapun. Iman bahwasanya apa yang itu adalah Allah. Jelas nggih? Apa yang di depanmu, yang kau sebut energi lah, yang kau sebut hawa lah, yang kau sebut angin lah, yang kau sebut apapun. Sesuatu yang halus itu, bahasa orang Jawa, yo iku urip disebut wajah Allah. Arahkan imanmu di situ. Lah inilah yang dimaksud wajah tu wajhiyah. Sifatnya sesuatu yang halus, fataras samawati wal ard, yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan samawati wal ard, jagat jasad dan jagat ruhaniyah, jagat bumi dan jagat langit. Kok bisa di situ kok sudah tidak menyekutukan? Kok bisa kalau ini wajah tu wajhiyah sudah di situ ruh iman jenengan kok sudah dikatakan bersih? Karena di belakangnya ada ayat. Hanifan. Hanifan itu
Olehnya iman itu teman-teman iman lah gitu loh. Cara orang ngencep paku, jelek teman loh Pak. Mboten duk pucuke tok mlebu wis dijarno, bukan itu. Ya sama-sama ngedeke. Tapi mlebu ndase tok. Mlebu apa? Pucuke tok. Ini gampang goyah, Pak. Disenggol kecoa, rubuh. Artinya iman yang dimaksud hanifan, dimaksud hanifan itu adalah ibarat paku sudah mancep sak pangkal-pangkali. Udah. Jadi gak goyah. Wa ma ana minal musyrikin. Lah ini ayat terakhir kalimat inilah yang memastikan kalau beliau itu sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Berarti letak wajah yang benar, wajahnya ruh yang benar menghadap pada Allah sehingga imannya sudah tidak ada selain Allah ketika saat wajah tu wajiyah. Itu Pak. Berarti ketika Anda sholat, ketika Anda laku opo wae, ati sampean iku keyakinan penuh sing lakoni aku Allah. Bisa. Aku makhluknya sudah tidak ada. Tapi ojo diomong jobo Pak. Aku Allah ngombe wedang teh, apa ngombe jahe, ojo ngono. Biarlah cukup ada di dalam hati. Bukan aku makhluk kembali lagi seperti patung la haula wala quwata. Jadi manakala ada terjadi sesuatu keadaan itu Allahnya, bukan makhluknya. Saya dipaham ya? Yes. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Lah inilah disebut obat untuk penyakit di dalam dadamu. Berarti ketika Anda ngeterapkan ini wajah tu wajiyah, sama halnya seseorang menguntal obat. Apa menguntali Pak? Meminum obat. Meminum ke air tah. Kalau obat menelan. Menelan obat. Berarti ketika Anda menjalankan sirul asrar di segala aktivitas apapun, tidak hanya sholat Pak nggih, mboten nggak fanatik kudu sholat tok, jaboni sholat enggak misalnya, bukan, seluruh aktivitas, tapi ya tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, biqadril imkan, sak mampu jenengan di mana. Walaupun mampu jenengan katakanlah ibarat mengangkat 10 kilo, kok terus sampai angkat 10, nanti pasti akan kuat 15 kilo, itu pasti Pak. Artinya kemakrifatanmu terhadap Allah bila mana setiap hari, setiap saat kau lakukan akan bertambah. Gak ada ceritanya mudun, iman ini gak ada. Iman sampai terus. Dengan catatan bila mana fastaqomu, terus jalankan itu. Berarti kita setiap saat dan waktu mengesak obat. Apa? Mensaku ya, nyaku obat. Oleh Pak sampai niku menyaku duit silakan. Tapi ojo lali sangu obat. Sebab obat ini pasti kau butuhkan setiap saat dan waktu. Kalau obat ini sampai simpen yang lemari, omah, terus jenengan keluar budal kerja, gak sampai gowo, nek kumat ya opo? Ayo penyakiti, mosok leren mulih kadoan, makanya dikesak aja, disaku aja obat itu. Artinya Bapak, Ibu, sirul asr itu terus sampean pegang nanti sampean beto. Udah mau idoh atau obat itu wahudan sebagai petunjuk, warohmah juga sebagai penolong. Kanggo sopo Pak? Lil mukminin, kanggo untuk khusus orang yang percaya. Obatku sampaikan, ilmuku ajarkan tentang dinul haq. Lagi belum mengatakan bagaimana caranya menguntal obat,
menelan obat, dengar tok lo ya. Selain lil mukminin, selain orang yang percaya, berarti orang yang tidak percaya, krungu tok ni kuping gatel. Tahu gatel? Gerisin. Ada Pak ayat yang mengatakan itu. Enggak mau. Ketika saat dia itu dibahaskan tentang Allah, dia enggak suka. Gawane dia kudu mulai ngaji apa kejeron. Bahasane kalimatnya kejeron durung wayahe. Syariat isi tipis. Wis berbagai macam alasan, bahkan lebih parah maneh. Tak jar-jar iku sesat iku, ada yang ngono. Ada yang mengatakan seperti itu. Itulah golongan-golongan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau diajak berbicara selain Allah, entah urusan dapur, ya, penggawean, gajinya semua, semangat Pak, sangat apa? Giat atau semangat. Kuwi gelem nyambut gawe sak wulan bayarane 200 juta. Semangat Pak. Ekonomimu tambah mumbul, semangat. Apa? Sak wulan 200 juta ngecat ndase macan. Nek gelem. Bahasane bahasa kinayah. Semangat dijak ngomong babakan dunia ini semangat. Apalagi ketika kita itu memang keadaan ekonomi pas-pasan. Semangat. Nek diajak, kalau diajak membahas tentang ruhaniyah, tentang pendidikan, tentang masalah Allah, wis alergi nganggape, pun males. Mereka itu yang disebut golongan kafirin. Jadi mau itu akan menjadi obat, akan menjadi hidayah, akan menjadi rahmat khusus lil mukminin, bagi sing percaya. Bagi yang percaya. Saya itu paling suka ngaji bab tentang ngeten iki di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Paling suka Allah. Lah nek di tengah-tengah yang sudah percaya, sudah iman, biasa-biasa sajalah gitu lah. Tapi lebih semangat kalau di tengah-tengah mereka yang menolak. Tapi yo iku Pak, perih kabeh. Tahu perih? Pedih. Karena apa? Obat kalau masuk bertemu terhadap penyakit mesti ada reaksi. Contohlah alkohol. Ayo sampean taruh di kulit Anda yang catu ada boroknya. Terasa perih enggak? Perih. Seakan-akan enggak mau Pak. Perih, pedih. Tapi coba kalau sampai letakkan pada kulit yang tidak ada penyakitnya, terasa dingin. Bagi jenengan dingin ini, tambah saweneng. Tutuk subuh nggih, nek ono gawe. Ngomong tutuk biar subuh kados mbah ini seneng ae. Seneng. Iya. Itu karena terdanane, karena itu makanannya. Lah, tapi bagi mereka lil kafirin nggak bisa. Walaupun di sini tidak ada tulisan lil kafirin, maksud daripada ayat ini kebalikan katanya, kebalikan mafhum khalafah namanya, kebalikan maksud. Tidak akan menjadi hidayah, tidak akan menjadi obat, tidak akan menjadi rahmat mau idoh ini terhadap orang-orang lil kafirin. Sebab apa? Ditolak. Langsung ditolak Pak. Saya itu pernah masuk dalam satu kota 2 kali ini nggak jadi karena ahli kitab di situ menolak. Jadi ada salah satu jamaah di kota itu menginginkan saya untuk ngaji. Nah, ketika dia berkonsultasi terhadap tokoh-tokoh di sana tidak mengizinkan, dianggap apa yang kusampaikan mau itu ini aliran iya kan. Padahal Quran yang saya kupas, apalagi saya ngupasnya itu dari ilmu sejati. Wah, bosok wis kadian. Iya tenan.
Padahal ilmu sejati sumbernya dari situ, Pak. Cuman tauhid nyel. Tidak ada syariatnya. Kalau saya masih ada syariatnya. Itu ditolak apa maneh, apalagi. Yes. Sampai sekarang belum bisa masuk. Ya sudah. Kata Gusti Allah, gak gelem yo gak paten. Jadi Gusti Allah, kui tak sayang. Jikalau kau nggak mau tak sayang, ya sudah. Bahkan ada kota itu sudah masuk, sudah 4 kali pertemuan, gegara puncak tokohnya yang ditokohkan di situ menolak. Nah itu akhirnya di cancel. Sabar Gus yo, lu tenang aja. Aku lu tambah seneng nek gak ngaji. Lu Bu, Pak, tambah seneng gak ngaji. Umpama berhenti ku tambah sawan. Iki kan biyen sing kula tunggu-tunggu loh. Kula tunggu-tunggu, niku sing kula tunggu-tunggu. Kapan ya aku pensiun? Hanya itu yang saya tunggu-tunggu dari arah situ. Nggih mungkin nek bongkok Gus, nah, ya wis. Ya mbuh nek ngono. Kak maksudku baik salah siji tempat rutinan Gus tolong karena ada acara diperaikan dulu bulan ini ya. Ngoten niku pun sungkan-sungkan. Itu yang kuharapkan. Supaya kami bisa kalau Pak putih-putih sing mibur kalau sing tak gepuk ini kalau napa badminton sakwulan ora iso badminton paling saged 1-2 ngoten mboten saged ben minggu masa. Tapi tetap saya tidak akan pernah berhenti maju ke depan apapun resikonya. Tapi yaitu tetap nggih ngapunten tadi niku kula niki blank Pak. Blank banget sampai mboten tidak menyeleh status. Ya nggak ada statusnya ya. Status biasanya kan saya ngaji di mana saya status. Tadi malam itu blank, pagi blank, berangkat nang Malang nikahan Bu aku mang tadi. Menikahkan, kok nikahan? Menikahkan salah satu jamaah di Malang sana yang beliau itu ada di Jakarta. Dia pulang aslinya Malang cuman kerjanya di Jakarta terus menyuruh saya untuk menikahkan gitu tadi di Malang. Jadi ya kalau diupload kok tadi ngajinya diupload. Saya sendiri juga tidak menyetatus ya. Jadi nggih lho Pak ngeblank tadi. Nggih. Pun. Jadi mauidhah ini tidak bisa jadi hidayah, tidak bisa menjadi obat, tidak bisa menjadi rahmat penolong bagi lil kafirin. Tapi bagi yang lil mukminin justru mauidhah ini ajaran dinul haq akan menjadikan obat dalam hatimu untuk mengusir syirik dalam hatimu, sebagai hidayah dalam ruhaniyahmu, sebagai rahmat pertolongan Allah terhadap dirimu.